Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku dan semua guru pendamping ada di Sulawesi Selatan. Kali ini bersama saya kembali Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran Sosiologi. Oke, anak-anakku, kali ini Ibu masih dalam materi globalisasi sosial dalam subbagian materi bentuk-bentuk dan gejala globalisasi. Tapi sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari globalisasi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan gejala globalisasi. Minggu lalu juga Ibu menjelaskan tentang karakteristik dan ciri-ciri globalisasi. Jadi ketika anak-anakku sudah memahami pengertian dari globalisasi, sudah memahami ciri-ciri atau karakter, pasti anak-anakku bisa melihat bagaimana bentuk dan gejala dari globalisasi. Tapi supaya anak-anakku bisa memahami lagi tentang materi ini, mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, anak-anakku sekalian, harapan Ibu setelah pembelajaran nanti ini selesai, ya, anak-anakku mampu dan bisa memahami serta menjelaskan bentuk-bentuk dan gejala globalisasi. Saya yakin materi hari ini mulai dari minggu lalu sampai hari ini nanti anak-anakku sudah pasti bisa memahami dan akhirnya bisa menjelaskan apa saja sebenarnya bentuk-bentuk dan gejala dari globalisasi. Oke, Ibu lanjut. Ya, halo anak-anakku semua. Pertanyaan Ibu sekarang, adakah bentuk dan gejala globalisasi yang dapat diamati secara nyata di dalam kehidupan anak-anakku sekalian? Secara nyata artinya secara konkret terjadi ya. Secara konkret ada beberapa bentuk globalisasi di kehidupan kita. Anak-anakku mau tahu apa saja bentuk dan gejalanya? Mari kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita masuk di bentuk dan gejala dari globalisasi, kita harus tahu dulu apa hakikat dan pengertian sebenarnya dari bentuk dan gejala. Karena kita mau belajar tentang bentuk dan gejala. Ya, oke, anak-anakku. Ibu jelaskan ya di papan. Berbicara tentang hakikat, ya, hakikat pasti kita berbicara tentang bentuk dan gejala dari globalisasi. Tapi kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu bentuk dan gejala. Bentuk, ya, adalah penampakan atau berwujud, di mana ada wujud, ya. Jadi ada wujud yang ditampilkan yang tidak dapat dibatasi oleh perbedaan-perbedaan atau tidak berubah saat parameter, lokasi, skala, dan rotasinya berubah. Umpamanya sebuah benda, dimanapun benda itu dibawa, di negara manapun tetap wujudnya seperti itu. Sama dengan kita, dimanapun kita berada ya wujud kita seperti ini. Itu adalah bentuk. Ya, oke anak-anakku sudah paham tentang makna dari bentuk itu sendiri? Oke, selanjutnya kita berbicara tentang gejala. Karena ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini, itu bentuk dan gejala. Nah, gejala adalah perihal keadaan atau peristiwa yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya sesuatu. Sama kalau anak-anakku demam, kan gejala awalnya sudah ada. Badannya sakit, kepala pusing, oh mungkin ini mau demam. Sama dengan globalisasi. Ketika ada sesuatu akhirnya mewabah, akhirnya orang semua mengikuti seantero dunia. Oh ini ya gejalanya. Oke, saya yakin anakku sudah bisa. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya hakikat atau makna dari bentuk dan gejala globalisasi. Bentuk dan gejala globalisasi adalah wujud dari kondisi dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya pengaruh globalisasi. Maksudnya pengaruh globalisasi di sini adalah pengaruhnya sudah mendunia.
ya. Sebagaimana dengan pengertian globalisasi sebelumnya, ya, di mana kondisi ini sudah terjadi secara universal atau sudah mendunia. Oke, jadi sekarang anak-anakku sudah paham apa sebenarnya itu bentuk dan gejala globalisasi. Oke, Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya. Anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dan gejala globalisasi lewat Smart School. Oke, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Nah, kali ini yang pertama yaitu globalisasi ekonomi. Ketika kita berbicara tentang globalisasi ekonomi, ini merupakan suatu proses yang dimana semua kegiatan ekonominya secara global dan perdagangan di negara-negara seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa dirintangi oleh batas teritorial antar negara. Sebagaimana pembelajaran tentang globalisasi sosial bahwa di mana negara-negara satu dengan negara yang lain tidak ada sekat lagi dan menjadi satu kesatuan. Ya, sama dengan globalisasi perekonomian. Semua kegiatan ekonomi, semua kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia menjadi satu kesatuan pasar yang dikatakan dengan pasar bebas. Ya, dan ini terintegrasi semua bercampur menjadi satu kesatuan dan tidak ada lagi sekat teritorial antar negara. Itu yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi. Oke, anak-anakku sudah paham? Oke, saya yakin anak-anak smart. Nah, selanjutnya supaya kita bisa lebih tahu lagi apa sebenarnya itu globalisasi ekonomi, mari kita lihat gejala-gejala yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi itu sendiri. Oke, Ibu jelaskan di papan ya, nak? Oke, nah, melihat gejala globalisasi ekonomi, yang pertama ketika orang membeli barang dengan kartu kredit atau kartu debit. Sekarang mungkin anakku bisa lihat di semua tempat ketika orang membeli barang atau makan di mall atau makan di restoran, bukan semua ya, rata-rata orang sudah bisa menggunakan kartu kredit ya. Atau kalau tidak ada kartu kredit, pakai kartu debit juga bisa ya, melalui rekening bank. Itu adalah salah satu gejala globalisasi ekonomi. Jadi orang berpikir, oh ini ya, yang kehidupan sekarang ketika ada orang banyak membayar dengan kartu kredit di mall atau ketika berbelanja atau ketika makan, maka oh itu adalah gejala daripada globalisasi ekonomi. Ya, selanjutnya yang kedua, jual beli dengan online melalui dompet digital. Nah, anak-anakku sekarang orang bilang bahwa dompet tidak perlu dibawa-bawa lagi kemana-mana. Dompet itu bisa dimasukkan di HP saja. Jadi sekarang orang lebih mending pegang HP dengan uang yang ada saldo uang di dalam. Mungkin anak-anakku pernah dengar istilah GoPay, ya, istilah OVO, ya. Itu adalah dompet digital. Jadi bisa dilaksanakan transaksi atau jual beli dengan melalui dompet digital. Jadi ini jual beli online ya dengan dompet digital itu akibat daripada globalisasi ekonomi. Orang sekarang tidak perlu bertemu untuk saling jual beli atau transaksi, bisa melakukan transaksi online. Ya, oke. Yang ketiga, anak-anakku. Nah, bisa membayar tagihan melalui aplikasi online. Siapa yang biasa bayar listrik atau biasa bayar air lewat aplikasi online, ya? Atau tagihan kredit, umpamanya mobil atau motor yang biasa orang tuanya mungkin ya membayar tagihan umpamanya lewat Indomaret, lewat Alfamart. Itu adalah membayar tagihan tidak perlu langsung ke dialernya, tapi bisa membayar aplikasi atau bisa membayar tagihan melalui aplikasi online. Oke, anak-anakku, yang keempat, kegiatan ekspor impor menjadi
lebih meluas. Nah, berbicara tentang globalisasi ekonomi, maka ada namanya ketergantungan ekonomi. Nah, ketergantungan ekonomi di sini, di mana negara yang maju akan harus mempunyai hubungan dengan negara yang berkembang. Kenapa? Karena negara maju akan memasarkan barangnya ke negara yang berkembang. Sementara negara berkembang membutuhkan juga negara maju supaya barangnya bisa dijual ke negaranya. Itu namanya ketergantungan secara ekonomi. Nah, terjadilah yang namanya kegiatan ekspor impor. Oke, Ibu di sini dulu ya. Jadi terjadi kegiatan ekspor impor. Ya, saya kira anak-anakku sudah paham apa itu yang dinamakan dengan ekspor impor. Ya, umpamanya Indonesia menjual bahan bakunya ke luar negeri, kemudian hasilnya nanti dipasarkan kembali di Indonesia. Berarti ada hubungan dagangnya, pasar bebas, kegiatan ekspor impor. Umpamanya handphone. Kalau kita mau berpikir HP iPhone yang produksi Amerika di sana, mungkin kita tidak akan bisa gunakan kalau tidak ada pasar bebas atau tidak ada ekspor barang dari luar negeri. HP Oppo dari Cina, kita tidak bisa gunakan kalau tidak ada kegiatan jual beli ekspor impor dari luar negeri ke dalam negeri, dan begitu pun sebaliknya. Oke, anak-anakku sudah bisa paham? Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu adanya kebijakan perdagangan bebas. Saya yakin ya, ketika globalisasi ekonomi ini sudah terjadi, pasti pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang mendasar untuk supaya perdagangan bebas ini akan memberikan efek positif atau manfaat ke kita. Intinya efek manfaatnya salah satunya supaya kita bisa menikmati barang-barang dari luar sesuai dengan kebutuhan di negara kita, ya. Dan ini akan memudahkan perdagangan internasional, ya. Dengan adanya kebijakan, pamannya dengan pajak yang tidak terlalu tinggi, ini akan memudahkan perdagangan internasional. Nah, inilah yang dikatakan kebijakan perdagangan yang bebas. Bagaimana anak-anakku sampai di sini sudah paham? Oh, ternyata ini ya gejala globalisasi dari ekonomi. Nah, selanjutnya banyaknya barang luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Otomatis ketika ada kegiatan ekspor impor, ya, yang meluas dan kebijakan pemerintah yang memudahkan perdagangan internasional, pasti akan banyak barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Dan kita bisa menikmati barang-barang dari luar negeri tanpa harus membeli langsung ke negaranya. Itu adalah gejala globalisasi ekonomi. Bagaimana anak-anakku? Sampai di sini sudah paham tentang gejala globalisasi ekonomi? Anak-anak hebat, anak-anak smart. Ibu lanjut ya ke gejala globalisasi yang lain. Oke. Nah, tetapi sebelum Ibu lanjut, kita lihat dulu ya gambarnya. Sorry. Ini ya, contoh globalisasi ekonomi Ibu ambil ya dari sini. Pasar bebas, tadi Ibu sudah jelaskan ya. Dengan ini contoh gambar ketika orang lewat komputer atau lewat ini ya, memberikan bingkisan atau barang yang mau dibeli, itu hanya simbol gambar ya, yang menjelaskan bahwa sekarang tidak perlu lagi repot-repot karena yang namanya perdagangan bisa dilakukan secara online dan orang bisa membayar saja lewat kartu. Oke, saya yakin anakku sudah lebih paham dengan gambar ini. Selanjutnya kita melangkah ke globalisasi kebudayaan. Oke, berbicara tentang globalisasi kebudayaan sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture telah berlangsung sejak lama. Oke, berbicara tentang budaya pasti merupakan suatu proses di mana seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, budaya luar akan secara perubahan pasti akan mempengaruhi budaya kita atau budaya dalam negeri. Hal ini sebagai akibat dari globalisasi kebudayaan. Dulu mungkin orang tidak kenal dengan budaya Cina, dengan budaya Barat, tapi seiring globalisasi kebudayaan, nilai-nilai budaya itu sudah menjadi budaya dunia, ya, yang sudah berlangsung sejak lama. Oke, nah kita lihat gejala-gejala yang terjadi. Apa sih gejala dari globalisasi kebudayaan itu? Oke, kita lihat di sini anak-anak hebat, anak-anak smart. Ibu jelaskan ya di papan.
Oke, jadi gejala globalisasi kebudayaan di mana ada kebudayaan asing yang lebih mudah masuk. Jadi budaya asing itu akan lebih mudah aksesnya masuk dan diterima di dalam negeri, ya. Otomatis kalau ada budaya yang masuk di negara kita, namanya saja globalisasi kebudayaan, maka mungkin budaya itu gampang saja diterima. Umpamanya anak-anak yang penggemar K-pop, opa-opa Korea, nah, gampang saja meniru budaya-budaya dari Korea dan dicontoh atau ditiru oleh anak-anakku. Itu yang dimaksud dengan budaya asing gampang dan diterima masuk dalam negeri. Nah, yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, ya. I hope you can to use English language as international language, ya. Because if you try, you will to use. Anak-anakku sekarang program dinas pendidikan lagi marak-maraknya penggunaan bahasa Inggris, ya. Mudah-mudahan anakku bisa meningkatkan sumber daya dirinya supaya bisa bersaing lebih hebat di dunia internasional. Itu harapan dinas pendidikan provinsi, ya, anak-anakku. Supaya anak-anakku bisa menjadi anak-anak tangguh yang bisa bersaing di masa depan sebagai globalisasi kebudayaan dan pendidikan nantinya. Oke? Anak-anak hebat. Selanjutnya, pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Otomatis ketika ada budaya yang masuk dan bisa diterima dalam negeri, maka pola hidup itu akan terjadi pergeseran. Dan ketika ada manfaat yang lebih baik, otomatis akan terjadi kehidupan yang lebih modern. Oh, ternyata gaya kehidupan begini yang dicontoh kemudian membuat orang merasa, oh iya ya, saya lebih kekinian ya. Oh, gaya saya lebih kekinian ya. Oh, budayanya lebih kekinian. Akhirnya dia merasa, oh saya ini sudah menjadi masyarakat yang modern. Sehingga gampang diterima budaya yang masuk dalam negeri. Oke? Nah, selanjutnya, masyarakat lebih memilih sektor industri daripada agraris, ya. Seiring perubahan zaman modernisasi, masyarakat akhirnya berpikir, oh ternyata lebih menguntungkan hidup di daerah industri dengan lebih membuat dirinya lebih mapan mungkin daripada hidup di negara agraris yang mungkin dia pikir serba terbatas dalam penghasilan. Dan memang biasa terjadi, ya. Oh, kalau umpamanya hanya mengandalkan agraris, mungkin penghasilannya masih di bawah dibanding ketika dia masuk di sektor industri, ya. Tapi ingat, ya, kita masih negara kita negara agraris, bukan berarti meninggalkan agrarisnya, tapi membuat negara kita daerah pertanian atau kebudayaan ini supaya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih bagus lagi untuk sektor penerimaan atau kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Oke? Anak-anakku, yang kelima adalah tren mode budaya internasional. Nah, berbicara tentang mode dan budaya, itu menjadi lebih diminati sama dengan yang saya jelaskan tadi, anak-anakku. Ketika ada yang mengidolakan Blackpink, ketika ada yang mengidolakan BTS, akhirnya dia meniru tren budaya dan tren pakaian dari opa-opa Korea. Akhirnya mereka lebih berminat untuk melihat budaya-budaya di sana. Itu gejala dari globalisasi kebudayaan. Akhirnya ini yang terjadi. Nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergerus pengaruh budaya asing. Ingat, ya, anak-anakku sekalian, meskipun banyak sekali nilai-nilai budaya yang masuk di negara kita, kita harus bisa memilah dan memilih yang mana budaya yang baik dan tidak membuat budaya kita hilang. Oke? Oke, anak-anakku. Anak-anak hebat, anak-anak smart, Ibu lanjut, ya. Nah, selanjutnya, ini contohnya supaya anak-anakku bisa lebih ingat, ya, lebih paham. Kalau ada gambar, saya yakin anak-anakku bisa lebih paham. Ayo, siapa nih yang pakai baju batik? Taehyung mungkin, ya. Oh iya, pasti banyak yang. Atau Lee Min Ho. Itu artinya budaya batik sudah menjadi budaya globalisasi dunia.
ya, atau globalisasi sosial karena baju batik sudah dikenal oleh orang luar negeri. Oke, nah atau lihat orang bule yang lagi menari jaipong, itu artinya budaya Indonesia juga sudah dikenal secara mengglobal oleh orang-orang Barat. Oke, anak-anakku. Nah, selanjutnya globalisasi pendidikan. Seperti yang sedang Ibu lakukan sekarang dengan anak-anakku, mungkin pelan-pelan nanti Smart School hanya dikenal oleh anak-anakku yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan berkembang terus, akhirnya dikenal oleh orang Indonesia dan banyak yang mengikuti, akhirnya diikuti oleh negara-negara lain. Insya Allah ya, insya Allah, amin. Nah, berbicara tentang globalisasi pendidikan, terjadi ketika sistem pendidikan dalam suatu negara telah menyatu dengan sistem pendidikan dunia, ya. Menerapkan standar tertentu misalnya ISO untuk sistem manajemen mutu pendidikan serta diakreditasi oleh lembaga internasional. Ya, globalisasi pendidikan ini sesungguhnya didorong oleh kebutuhan pasar, ya, akan tenaga kerja berkualitas dan memiliki daya saing tinggi seperti yang saya bilang tadi kepada anak-anakku. Dinas Pendidikan Provinsi sekarang lagi menggalakkan budaya untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah, ya, supaya anak-anakku terbiasa dengan hal itu dan nantinya setelah terbiasa anak-anakku bisa menjadi tenaga-tenaga, ya, atau siswa-siswa yang handal, yang berkualitas dan dibutuhkan di dunia kerja, se-internasional karena bahasa global untuk dunia itu ya bahasa Inggris, ya. Itu yang harapan, tapi don't forget international language, ya. Jangan lupa juga bahasa tradisionalnya, ya, tetap di ini juga, ya. Dan saya yakin Dinas Pendidikan juga menyerukan meskipun selalu menggunakan bahasa Inggris, tapi jangan lupa bahasa tradisionalnya, ya. Oke. Anak-anak hebat, anak-anak smart. Nah, kita lihat dulu apa saja gejala yang terjadi dalam gejala globalisasi pendidikan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, gejalanya. Ibu jelaskan, ya, supaya anak-anakku bisa lebih memahami. Nah, gejala globalisasi pendidikan yaitu berkembangnya sekolah. Jadi berkembangnya sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, ya, yang bertaraf global atau biasa dikatakan bertaraf internasional. Yang menerapkan kurikulum, otomatis kalau sekolahnya bertaraf internasional, pasti kurikulumnya juga sesuai standar internasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ya, saya yakin banyak, ya, sudah, apalagi di daerah Jawa sana banyak sekali sekolah internasional dan tempat kursus internasional, ya. Mungkin IF, ya, English First, salah satunya. Dan banyak sekali sekolah-sekolah internasional daerah Jawa. Mungkin juga di daerah Sulawesi nanti, ya, akan ada sekolah internasional, ya, yang kurikulumnya sesuai standar internasional. Tapi bisa kita mulai dari diri kita dulu. Little, but I hope you try to it. Oke? Mohon maaf, ya, kalau bahasa Inggrisnya agak bablas sedikit. Ibu juga berusaha meskipun ibu bukan guru bahasa Inggris, tapi ibu selalu berusaha supaya bisa belajar, supaya bisa lebih menguasai lagi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, supaya globalisasi pendidikan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke? Yang kedua, dibukanya peluang seluas-luasnya bagi lembaga pendidikan dari berbagai belahan dunia untuk membuka cabang perwakilan atau mendirikan kampus di penjuru dunia. Oke, saya kira sekarang banyak sekali, ya, cabang-cabang perwakilan dari luar negeri yang masuk mungkin di Indonesia, ya. Itu salah satu gejala dari globalisasi pendidikan. Oke, Ibu lanjut, ya. Ini gambarnya. Oke, ini anak-anak internasional yang sekolah di International School. Oke, selanjutnya globalisasi komunikasi. Nah, berbicara tentang globalisasi komunikasi adalah
jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Ya, hal ini ditunjang kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Dulu handphonenya mungkin hanya bisa terima SMS, sekarang sudah bisa chat WA, Telegram, sudah bisa video call. Ya, itu adalah gejala globalisasi dan itu berlaku di seluruh dunia. HP-HP atau smartphone yang canggih. Nah, mari kita lihat gejalanya. Nah, berbicara tentang gejala globalisasi komunikasi, ya. Nah, kalau kita melihat gejala globalisasi komunikasi, yang pertama komunikasi menjadi lebih cepat. Ini salah satu gejalanya. Ya, lebih cepat dan lebih mudah, lebih murah. Jadi cepat, mudah dan murah itu adalah gejala globalisasi. Ya, cepat, orang tinggal tindis HP saja bisa langsung bicara dengan temannya yang dari Amerika atau dari Australia atau dari Jepang. Ya, dan itu otomatis murah karena tidak perlu ke sana untuk berbicara atau berkomunikasi dan lebih mudah. Ya, yang kedua dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan cepat dan efisien. Otomatis efisien, itu yang Ibu bilang tadi. Kita tidak perlu mengunjungi daerah untuk berkomunikasi, ya. Dan itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Tren sosial media digunakan oleh masyarakat. Media sosial ya, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, semua bisa digunakan untuk komunikasi sosial dalam globalisasi komunikasi saat ini. Ya, saya yakin anak-anakku sudah menggunakan semua ya media sosial untuk sebagai ajang komunikasi atau sebagai ajang untuk saling bertukar berita ya. Nah, selanjutnya ini terjadi ya. Pergeseran media massa ya dari arah konvensional koran majalah. Dulu kalau kita baca koran Fajar, Tribun pakai cetak ya. Sekarang orang lewat HP saja bisa baca berita dengan portal online atau blog. Oke? Anak-anakku sudah paham ya? Oke. Anak-anak hebat, anak-anak smart. Ibu lanjut ya. Ini contoh. Ini contoh globalisasi komunikasi. Oke? Ada interaksi dari peserta nak? Ada yang mau ini bicara? Oke, Ibu lanjut ya, anak-anak hebat, anak-anak smart se-Sulawesi Selatan. Ini adalah contoh gambar ya, globalisasi ekonomi dengan internet. Anak-anakku gampang browsing di media mana saja. Dengan HP smartphone yang lebih canggih lagi ya. Sudah punya iPhone 13 mau yang Pro lagi. Oke, selanjutnya ya. Globalisasi iptek. Kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang perubahan sosial, ini merajai hampir semua perubahan dan globalisasi di dunia. Iptek sangat berperan dalam perubahan sosial dan globalisasi sosial ya. Nah, di mana di sini globalisasi iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi atau teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi, akan terjadi perubahan dan akan terjadi kehidupan yang lebih modern atau modernisasi. Nah, akhirnya dampaknya pasti globalisasi iptek, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan oleh manusia atau masyarakat se-negara, maksudnya banyak negara di dunia. Itu globalisasi iptek. Nah, gejala-gejala dari globalisasi iptek di sini, ya, kita bisa lihat ya. Nah, Ibu akan jelaskan apa saja gejala dari globalisasi iptek. Nah, yang pertama ada akses informasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat lewat internet. Ya, Ibu tadi sudah jelaskan bahwa orang gampang saja melihat berita dari Amerika yang baru terjadi menit lalu sudah diberitakan.
lewat browsing atau lewat media-media dengan internet. Yang kedua, kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Jadi saya bilang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi merajai perubahan sosial dan globalisasi sosial di dunia. Ya, ada kemudahan berkomunikasi dengan siapa saja di dunia ini, ya, dengan bantuan ini ya, internet. Yang ketiga, banyaknya alat dan mesin-mesin canggih yang memudahkan kehidupan manusia. Orang dulu kalau mau panen padi, dengan sumber daya manusianya, dia pakai tenaga manual. Sekarang mudah sekali, hanya dengan memakai mobil ini ya untuk panen. Selanjutnya, sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Ya, dulu orang mungkin pakai darat, akhirnya pakai transportasi laut. Sekarang lebih cepat lagi dan lebih gampang diakses dengan transportasi udara atau pesawat terbang. Itu semua adalah gejala globalisasi iptek. Nah, selanjutnya kualitas pendidikan dan pengajaran menjadi lebih maju dan modern. Ya, seperti yang saat ini ya, mungkin ibu tidak harus ketemu dengan anak-anakku yang ada di Luwu, yang ada di Tator atau di Selayar, tapi dengan kualitas pendidikan dan pengajaran menjadi lebih maju, ibu sudah bisa komunikasi meskipun lewat ini ya, lewat virtual ya. Nah, atau kualitas pendidikan yang lebih maju dan modern bisa kita lihat dengan contohnya smartboard ini ya. Ibu bisa gampang saja mencari dari YouTube dan langsung menayangkan gambarnya. Atau ibu bisa coret-coret sini sambil mengajar. Ya, itu adalah salah satu kemajuan iptek juga ya, yang bisa menunjang kemajuan dunia pendidikan. Nah, selanjutnya pola pikir masyarakat menjadi lebih maju karena literasi pengetahuan meningkat. Otomatis kalau orang gampang browsing, gampang mencari berita dengan media sosial, pola pikir akan berubah. Ya, dia akan lebih maju pikirannya, inovasinya karena pengetahuan meningkat. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Nah, bisa dilihat gambarnya di sini sama dengan ibu sekarang ya. Ibu bisa ini dengan smartboardnya, ibu bisa menuliskan ya namanya Ibu Satriani. Wah, canggih ya sekarang. Di samping itu di gambar yang satu ada mobil panen padi yang dulu mungkin orang ini panen padi menggunakan manual saja ya, pakai tangan, sekarang sudah bisa pakai mobil. Oke? Ya, sekarang ibu ini ya, latihan soal dulu satu ya, kemudian kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Oke, contoh soalnya di sini. Contoh soal, komputerisasi dan mekanisasi pada dunia industri sekarang berkembang pesat secara global untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari manfaat yang terjadi, penggunaan alat teknologi tadi memiliki arti sebagai, nah lihat ya anakku, dari kata inti atau kata kunci di atas, komputerisasi dan mekanisasi pada dunia industri ya. Ketika kita berbicara industri itu sudah berbicara tentang penghasilan ya, yang dihasilkan berkembang secara global untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Kalau orang berbicara ekonomi pasti berbicara tentang perdagangan dan hasil ekonomi. Nah, kalau melihat dari manfaat yang terjadi, penggunaan alat ini ya, memiliki arti apa? Nah, apakah pembangunan tidak terencana? Bukannya. Apakah ancaman tuntutan perubahan? Mungkin ya, tapi belum tepat. Apakah kekuatan modal pelaku industri? Ya, butuh kekuatan modal, tapi manfaatnya belum ke situ ya. Atau kemampuan masyarakat dalam modernisasi, belum manfaat tentang komputerisasi dan mekanisasi pada industri, lebih ke berkembangnya teknologi, karena komputerisasi dan mekanisasi pada dunia industri lebih ke perkembangan teknologi. Kenapa? Untuk kesejahteraan, karena di sini ada pertumbuhan ekonomi. Jadi itu adalah arti dari atau manfaat terhadap penggunaan alat teknologi. Jadi ini adalah kata kunci
yang tepat sebagai option yang tepat. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa mengikuti contoh soal kali ini? Oke. Nah, hari ini ya, Ibu akan mengakhiri pembelajaran untuk materi, bentuk, dan gejala sosialisasi. Tapi kata akhir dari Ibu, in order to succeed, we must first believe that we can. Supaya sukses, pertama kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya. Salam sehat untuk anak-anakku semua. Saya Ibu Satriani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.